Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pencinta tanaman hias, khususnya aglonema. Saya akan menceritakan tentang suka dukanya merawat aglonema. Buat teman-teman yang pengen tahu, ikutin terus videonya ya. Seperti yang kita tahu, aglonema adalah jenis tanaman hias daun yang cantik, yang bisa dibilang juga ini tuh ratu daun karena mempunyai corak warna untuk daun yang elegan, cantik seperti ini. Yang di depan saya ini nama ID-nya Aglonema Goliath, yang harganya mungkin masih di atas lumayan lah ya kalau untuk saya gitu. Jadi harganya itu sebenarnya relatif, tergantung ukurannya dan tergantung nama ID-nya ya. Dan untuk nama ID Goliath ini saya bilang masih tinggi, harganya masih stabil karena masih banyak peminatnya, tapi peredarannya belum terlalu banyak gitu. Nah di sini saya sukanya tuh karena dia warnanya tuh cantik banget ya, makanya namanya Aglonema Goliath karena dia tuh kayak gold gitu, kuning. Sebenarnya ini juga ada yang jenis warnanya tuh agak merah dikit, dan itu namanya tuh Goliath merah bilang kayak gitu ya. Nah di sini saya punya Aglonema Goliath yang lagi sakit. Ini karena baru datang dari pengiriman online selama 5 hari di perjalanan. Itu ya suka dukanya beli online tuh kayak gitu. Selain seneng nih pas beli itu cantik banget waktu dikirim, pas diterima karena dia stres kelamaan di perjalanan. Udah saya bersihkan akarnya, sudah dikasih vitamin B1 sama fungisida, tapi masih seperti ini ya. Namanya juga pencinta tanaman hias itu pasti ada yang pernah kayak gini ya, jangan kan yang masih pemula gitu. Orang yang sudah lama merawat aglonema pun pasti pernah mengalami hal ini. Nah gimana solusinya teman-teman yang pemula? Ikutin terus tips dari saya ya, karena setiap petani itu kan beda-beda ya, tujuannya sama, ingin tanamannya bagus, cantik gitu, sehat, subur. Tapi untuk hal-hal seperti ini sebenarnya adalah hal yang gak diinginkan oleh pencinta tanaman hias ya, karena uang yang dikeluarkan untuk membeli ini tuh lumayan ya. Untuk aglonema ini saya belinya masih di atas 2 juta tapi ini untuk harga 2023 ini ya, apalagi waktu pandemi ini harganya ada yang sampai puluhan juta loh teman-teman. Nah waktu harganya tinggi sekali tuh saya nggak berani beli, jadi pending aja dulu sampai akhirnya ini harganya sekitar 2 juta berapa gitu saya baru beli. Dan sebenarnya deg-degan gitu ya, kok diantara aglonema saya yang biasa-biasa aja tuh alhamdulillah pada bagus-bagus gitu, yang ID-ID yang biasa gitu sehat subur, tapi kok pas yang sakit, pas di aglonema yang paling gimana gitu, yang paling menguras isi dompet ya jadi agak-agak sedih, galau gitu, tapi ya sudahlah, nggak apa-apa, namanya juga tanaman hidup. Jadi ada yang sakit, ada yang mati gitu, tapi meskipun kita tetap berharap dia bertahan ya, jangan mati dong gitu ya. Apa yang diupayakan untuk bisa dia tetap survive ya. Ya ini seperti ini, mungkin dibuang dulu daunnya, kita cek akarnya gitu masih sehat apa enggak. Aduh, sebenarnya saya sedih sih ini buat videonya tuh sambil deg-degan jadi sebenarnya ini tuh ya bisa buat beli beberapa nama di aglonema gitu, tapi ini ya cuma dapat 1 pohon aja. Dan saya jadi nggak fokus ya mau ngobrol apa, pokoknya intinya seperti itu ya teman-teman. Saya tuh sekarang lagi galau, tapi harus tetap semangat menaklukkan gimana sih caranya merawat aglonema ini gitu, karena kok di jenis-jenis biasa itu dibiarin aja hidup gitu. Ada yang saya biarkan tuh dibiarkan kehujanan, kepanasan di kebun, masih di bawah paranet sih, tapi pokoknya mah perawatannya tuh nggak intens ya, tapi kok baik-baik aja gitu. Ada yang sampai kayak merumpun gitu, tapi kayak ini kenapa disayang-sayang tuh malah begini sedih banget. Tapi ya udahlah ya, saya tuh juga harus banyak belajar dari teman-teman yang udah senior, yang udah lama merawat aglonema. Saya juga lihat di YouTube, lihat di Google gimana caranya merawat aglonema yang sakit kayak gitu. Jadi ya pokoknya harus jadi kayak apa ya, jadi kayak tantangan aja gitu, harus
belajar lebih banyak lagi gimana caranya mengatasi hal seperti ini gitu. Baik teman-teman, selain ini ada juga aglonema di sebelah sana tuh namanya aglonema candides. Nah itu juga mau saya pokoknya diupayakan biar dia sehat lagi gitu ya, karena dia layu dan pokoknya mah gitu ya, sukanya memang dia suka, dia cantik, enak dilihat ya. Dukanya ya seperti ini, drama-drama seperti ini, daun lonyot, ada spot merah, ada serangga, ada jamur, ada pokoknya mah. Nah di sini saya punya beberapa ini fungisida. Ini fungisida amistartop untuk anti jamur. Terus di sini ada insektisida, ini untuk serangga. Terus saya di sini juga punya vitamin B1. Ini vitamin B1-nya yang Thailand ya. Dan ini yang ukurannya 4 liter. Jadi dia besar. Terus saya juga punya di sana ada dekastar. Kemasannya di sana pokoknya mah kosmetiknya tuh ya. Jadi saya tuh kalau ke toko tanaman hias atau ke toko pertanian itu kayak gimana, yang beli-beli kayak gini gitu. Dulu yang biasanya saya beli baju, tas, sepatu, jilbab, pokoknya mah yang kayak gitu sekarang udah nggak lagi. Tapi saya sekarang tuh lebih suka beli-beli tanaman hias untuk di teras itu. Terus ya beli sama perlengkapannya kayak gini juga, dan ini harganya lumayan ya. Ini masih ya di atas 500.000. Ini 250 ml harganya 285.000. Terus ini harganya berapa nih, masih ada di sini, ini 176.000 gitu loh teman-teman. Malah saya untuk skincare nggak terlalu ya, untuk badan tuh yang penting ya kayak ya biasa aja gitu perawatannya. Tapi kalau udah kita suka yang kayak gini tuh udah nggak ada perhitungan ini mahal atau enggak, pokoknya gimana caranya biar aglonema kita itu jadi baik, jadi sehat, jadi cantik, subur gitu. Sekarang saya mengeluarkan aglonema ini tuh, medianya saya keluarkan dulu dan kita cek kenapa ini ada daun yang menguning. Nah ternyata setelah saya cek di bagian sini tuh ada busuk gitu loh teman-teman, tuh kelihatan nggak, tuh ada lukanya gitu. Dan di sini kayaknya ada kayak spot-spot merah nih. Ini yang paling ditakutkan sama pencinta tanaman aglonema, si virus spot merah ini ya. Aduh, ini tuh kalau nggak dibuang teman-teman bakalan menjalar sampai ke atas dan nggak ada harapan lagi kalau udah sampai ke atas. Dan ini akan saya buang nih akar-akar yang busuknya, sisakan akar yang keras. Terus ini saya akan bersihkan, saya buang yang merah-merahnya ini, yang kena spot merahnya. Kita tanggalkan aja daunnya. Saya agak sulit nih soalnya megang kamera yang tangan kanannya, jadi pakai tangan kiri. Nah seperti ini nanti dikasih sama fungisida biar nggak busuknya sampai ke atas ya, biar nggak nular. Ini cantik banget tapi kayak gini, pokoknya mah ya kita ya udahlah ya gitu. Jadinya tuh harus tetap terima aja gitu, karena kita kan nggak tahu ya, berharap dapat tanaman yang sehat, karena ini sebenarnya dari sananya nih, waktu dari di pengiriman tuh udah dapet yang kayak gini nih, ada spot-spot merahnya gitu. Kita mudah-mudahan bisa selamat gitu. Saya akan buat video lagi kalau dia selamat, dan kalau enggak ya mungkin saya akan tinggal ceritanya aja. Tapi jangan sampai harus selamat ya teman-teman, sedih banget. Segini harganya udah jutaan. Gitu nih. Coba kita lihat yang satu lagi di sini. Ada lagi nggak nih? Kayaknya ada kayak luka gitu ya nih. Tuh ini juga ada bintik-bintik merah kayak gitu teman-teman. Kelihatan nggak nih titik-titik merah? Ini si spot merah itu. Mana ini cuma 3 daun lagi. Kalau dilepas 1 tinggal 2 dong. Sedihnya. Ini bawa bonggol ya. Ini tadinya rumpun tapi patah. Dan ya mudah-mudahan bisa selamat. Habis ini akan saya cuci, terus saya rendam sama vitamin B1 dan fungisida. Oh ya, sebelumnya saya akan buang dulu ini yang busuk-busuknya nih, kita potong, yang spot merahnya dibuang sampai ketemu batang yang warnanya putih sehat ya. Setelah dipotong ada bintik-bintik merahnya ya, ada spotnya
sedih banget. Pokoknya ini harus dipotong terus sampai ketemu batang yang benar-benar putih, nggak ada bintik-bintik merahnya seperti ini ya teman-teman. Ada spotnya, saya potongin, dan ini udah saya cuci. Kita lihat ya, banyak merah-merahnya tuh, ada yang busuk-busuk kayak gini. Sedih banget. Padahal ini di sini ada mata tunasnya nih, 1, 2, 3, 4 mata tunas. Setelah ini akan saya potong. Nah, tadinya kan mau saya potong di sini karena busuknya di sebelah sini kan. Tapi nanti di sini nggak ada daun pancingnya, jadi ya udah saya potong di sini aja biar dia punya fotosintesisnya ke sini ya, ke daunnya. Saya sisakan 1 untuk daun pancing. Jadi ini nggak apa-apa nih, agak atas saya potong di sini dan saya akan tancapkan di floral foam. Terus nanti akan saya sungkup sama plastik seperti ini ya. Sebenarnya di box kontainer kayak gini juga bisa, tapi karena ini daunnya tinggi jadi saya menggunakan plastik aja. Terus ya setelah saya potong, nanti jangan lupa kita oleskan betadine, obat antiseptik, dan fungisida untuk menutup lukanya biar nggak busuknya nggak merambat ke atas ya. Sebelumnya saya akan merendam floral foamnya dulu di air yang saya kasih ini fungisida. Saya kasih dikit aja. Terus kasih vitamin B1 dikit aja, dan kita aduknya pakai ini, dan kita masukin floral foamnya ya. Nanti kembali lagi ke aglonema yang lagi sakit. Nah, di sini udah saya buang yang busuknya, yang patah pinggang tadi ini sampai bersih, tapi tetap aja ini harapannya tipis ya, karena udah lebih dari setengahnya nih, udah tinggal sedikit, kayaknya harus dipotong aja. Jadi bakalan dibagi 3, ini di sini sama di sini. Ini nih, mudah-mudahan bisa selamat. Kita masukin ke floral foam tuh yang untuk yang ini. Nah, sepertinya yang ini harapannya tipis, kita potong aja. Kita lihat masih ada nggak? Tuh masih ada spot-spot merahnya. Ini tuh kayak benang merah gitu ya, tuh kelihatan nggak teman-teman? Masih kayaknya sebatang ini masih spot merah semua nih. Sayang banget, padahal ini mata tunas ya. Tuh masih ada bintik-bintik merahnya. Ini kalau semuanya ada sampai sini ada bintik merahnya, udah nggak ada harapan, ini udah kena spot semua. Biasanya emang kayak gitu ya batang tua itu. Nah, terus yang ini karena dibuang masih ada, dibuang masih ada. Tuh spot merahnya masih ada. Terus kita buang sampai si bintik merahnya tuh nggak ada ya, sampai bersih kayak gini. Teman-teman kelihatan nggak ya? Nah, kalau udah kayak gini tuh masih ada sampai atas loh teman-teman. Ini kalau sampai pucuk atas masih ada spot merahnya, udah nggak ada harapan lagi, kita pasrah aja. Yang udah pintar di aglonema pun kalau udah ketemu sama hama atau masalah sama spot merah ini udah nggak ada harapan loh teman-teman. Ya gitu ya, sedihnya, dukanya beraglonema. Meskipun sebenarnya lebih banyak sukanya, karena aglonema ini cantik banget, bisa bikin kita happy gitu. Tapi ya ini ada yang bikin kita sedih tuh kayak gini. Nah, kita potong di sebelah sini ya. Nih, tuh ini insya Allah bersih nih, nggak ada spotnya. Yang ini juga, ini ada lagi sedikit nih. Duh, kita potong lagi deh. Mudah-mudahan tunas yang di sini yang bisa. Tapi ini harapannya tipis juga loh teman-teman. Nah, ini aja. Bismillah. Sudah kita bersihkan, baru kita kasih antiseptik kayak gini. Ini luka pada manusia juga ya, kita kalau kayak jatuh atau keiris kan pakai antiseptik. Harusnya tadi kita bersihin dulu getahnya, tapi apa-apa, tadi langsung saya kasih sama betadine, baru kita kasih fungisida. Fungisidanya bisa antrakol, nih bisa pakai bubuk yang kayak gini. Ini untuk nutup luka ya teman-teman, ini wajib harus ditutup lukanya, karena kalau nggak ditutup itu bakalan busuk sampai ke atas. Nih tutup sama, tadi udah sama betadine, terus dikasih fungisida juga, baru kita tancapkan di floral foam. Nih seperti ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, udah kayak gini.
baru deh kita tanam, tapi tanamnya tuh di pot ukuran kecil aja, bisa di pot ukuran 8 cm atau 10 cm seperti ini, dan menggunakan media tanam pasir malang. Pasir malangnya tuh yang udah dicuci bersih ya teman-teman, terus direndam sama fungisida dan vitamin B1. Kayak gini, nanamnya segini aja ya. Sekarang kita tanam di media pasir malang ya. Bismillah, semoga sehat ya. Allah yang menumbuhkan, kita hanya berusaha yang terbaik gitu ya teman-teman. Nah, kita media pasir malang kayak gini, nanti disiram sama cairan yang tadi ya, cairan vitamin B1 dan fungisida. Ini udah seperti ini, kita siram. Bismillahirrahmanirrahim. Sehat ya, nanti saya akan update kalau dia udah tumbuh akar dari sehat. Nah, nih pot yang bagus itu yang air dari atas bisa langsung turun ya. Nah, setelah ini kita sungkup menggunakan plastik ini. Kalau teman-teman nggak punya plastik seperti ini, bisa menggunakan toples bening atau ditaruh di box kontainer bening ya. Kalau ukurannya kecil tapi karena ini tinggi, bisa menggunakan plastik bekas kalau kita beli baju itu, nah kan ada plastiknya ya. Nah, bisa, pokoknya bisa menjaga kelembaban. Nah, ini kita kunci bagian bawahnya seperti ini tuh kan, jadi nanti kita nggak perlu disiram dari atas karena nanti dia akan menguap dan airnya akan turun lagi ke bawah. Nah, seperti ini kita menggunakan air ya, si tatakannya tuh kasih sedikit air yang tadi nih di bagian bawahnya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kita cek kalau airnya habis, nanti kita isi lagi dan kita lihat lagi perkembangannya selama mungkin 2 pekan atau 3 pekan, insya Allah akan tumbuh akar. Seperti itu teman-teman. Dan yang ini, yang satu lagi tadi masih ada akarnya, ini saya tanam seperti tanaman yang sehat biasa aja, tapi karena ini pot ukuran 10 jadi nggak terlalu dalam ya. Biasanya untuk petani itu nanamnya agak dalam, ditutup semua, jadi nanti ada akar keluar. Tapi karena di sini ada bekas luka gitu, jadi saya biarkan aja terbuka. Ini masih ada spot merahnya ya, harap-harap cemas sebetulnya. Dan ini udah daunnya tuh udah parah banget ya kayak gini, jadi kita potong aja. Dan bekas lukanya kita kasih betadin dan fungisida. Ini fokus nggak ya? Nah, ini ada. Nah, setelah itu kalau ada luka kayak gini, ini kayak basah gitu ya teman-teman, itu digunting aja, terus nanti sama bekas lukanya dikasih fungisida. Nah, seperti itu. Nah, ini saya kasih pupuk ya karena dia udah ada akarnya. Kasih pupuk slow release Dekastar yang 13 yang seimbang kadar NPK nya. Kemudian biasa ya menggunakan pasir malang dan kasih sedikit furadan, baru disiram sama cairan tadi vitamin B1 dan fungisida. Ini yang ini tuh nggak disungkup ya karena dia ada akarnya, jadi kita tanam langsung aja seperti ini teman-teman. Tuh kita tanam seperti ini juga mudah-mudahan sehat karena dia udah ada akarnya ya. Nanti sekitar 2 atau 3 pekan kita cek lagi perakarannya gimana, pertumbuhannya gimana. Kalau dia sehat, itu si pucuk ini dia akan terbuka daunnya, akan bagus, dan kalau dia keluar daun baru berarti akarnya udah sehat. Itu kecuali kalau dia stuck nggak keluar daun baru, dia menguning layu, itu kemungkinan di bagian akarnya itu ada bermasalah. Ini saya punya Aglonema Red Army yang saya potong tanpa akar ya, ini potong pucuk tanpa akar yang saya tanam beberapa pekan lalu. Kita cek akarnya udah tumbuh atau enggak. Ini medianya pasir malang sama sekam mentah ya. Ini sebenarnya dari daunnya seperti ini karena nggak disungkup ya, lemes gitu daunnya, layu. Kalau disungkup insya Allah dia bakalan segar. Nah, kita cabut. Gimana perakarannya? Udah tumbuh akar baru apa belum? Nah, ini dia udah tumbuh akar baru ya teman-teman, lihat tuh. Akar putih, ini akar baru. Nah, ini yang tadinya yang bawah, jadi dia itu daunnya tuh menguning gitu. Tadinya tuh daunnya banyak tuh, kok daunnya tuh menguning gitu. Terus tuh saya buangin aja yang kuningnya,
Terus saya bersihkan yang spot merah bagian bawahnya, saya kasih fungisida sama vitamin B1. Terus bekas potongnya diolesin sama itu dulu ya, sama betadine. Nah, saya tanam di media pasir malang sama sekam mentah, atau pasir malang aja juga boleh, atau pasir malang sama sekam bakar boleh ya teman-teman. Nah, ini lihat, ini akar-akar baru nih, kelihatan kan putih, kita lihat ya nih, ini 1 apa 2 pekan ya pokoknya mas. Nah, kalau udah kayak gini alhamdulillah udah tenang saya, jadi ini udah keluar akar baru, jadi dia udah sehat lagi ya teman-teman. Ini kalau dicuci kita bisa lihat lah nih. Nah, ini kan yang kemarin itu sampai habis, jadi pas beli itu akarnya teh habis. Ini nggak fokus ya. Nah, kayak gini lah teman-teman tuh. Kemarin tuh kan akarnya tuh tinggal 1 ini habis, bener-bener habis. Ternyata ada spot merah di bawah, saya potong semua sampai yang spotnya habis, saya tanam ulang dan saya tanam agak dalam, dan dia udah tumbuh akar baru tuh, masya Allah. Nah, ini yang gak disungkup ya teman-teman. Kalau disungkup insya Allah lebih bagus lagi, karena daunnya bakalan tetap segar, nggak layu kayak gini. Tapi ini lihat, dia udah keluar pucuk baru, berarti dia ada akar baru nih. Duh, ini yang bikin senang petani itu kayak gini nih tuh teman-teman ya. Kalau udah keluar akar baru ini berarti alhamdulillah berhasil. Nah, sekarang kita bisa tanam lagi. Kalau akar ini udah tumbuh banyak banget akarnya tuh, daunnya juga insya Allah bakalan bagus. Nah, ini akan saya update lagi nanti ya, akan saya lihatin lagi ke teman-teman kalau pas dia udah rimbun daunnya. Ini sebenarnya dipotong di sini juga bisa loh teman-teman, potong di sini bisa, nanti dia akan keluar tunas baru, dan yang ini keluar akar, dan ini bakal rimbun lagi. Amin. Jangan lupa ya teman-teman, untuk yang baru ditanam seperti ini kita simpan dulu di tempat yang teduh, jangan kena sinar matahari. Jadi benar-benar teduh, sejuk gitu ya di beberapa hari pertama, baru kalau dia udah segar kita pindahkan ke kena sinar matahari pagi, nggak apa-apa. Nah, gitu ya teman-teman, bisa dicoba di rumah ya. Dan nanti saya akan buat video lagi tuh setelah beberapa pekan kemudian, mudah-mudahan dia keluar akar, baru saya sambungkan di video yang ini ya. Dan ini adalah dukanya beraglonema, tapi kita harus tetap berusaha. Dan ini memang daun-daun kuning seperti ini kita jadi pelajaran, jadi saya juga belajar dari pengalaman, belajar dari yang seperti ini. Jadi nggak semuanya bagus, cantik, sehat, subur, selalu akan ada aja yang seperti ini gitu, hal yang tidak kita inginkan. Tapi ya kita kalau sabar, ikhlas, kita tetap tenang, tetap ya berusaha. Kalau kita udah berusaha tapi tetap misalnya nggak tertolong, ya kita harus ikhlas gitu. Jadi ada istilahnya, akan kurawat kamu sampai lonyot pada waktunya. Dan kalau orang-orang yang tetap ceria, tetap sabar meskipun aglonemanya nggak ada harapan, tetap mati gitu, ya udahlah mati, beli lagi gitu. Ada yang kayak gitu lah teman-teman, lucu-lucuan aja gitu untuk menghibur diri, yang padahal yang memang kena spot merah tapi nggak tertolong gitu ya, kayak gitu, mati beli lagi, mati beli lagi kayak gitu. Tapi sebelumnya jangan, ini kayak gini udah dibiarin, nggak berusaha dulu gitu ya. Tetap kita harus berusaha dulu ya teman-teman ya, seperti itu. Aduh, sedih banget sebenarnya. Ini kan apalagi zaman waktu lagi mahal-mahalnya aglonema, itu dihitung lagi per lembar daun ya teman-teman. Ini ada yang harganya tuh sampai jutaan rupiah per lembar daunnya, ada yang kayak gitu loh. Tapi ya namanya penghobi, pencinta tanaman hias khususnya aglonema, kadang kalau udah suka banget, udah sayang gitu, jadi gak perhitungan berapapun harganya, kalau udah suka dibeli gitu. Tapi kalau saya sih enggak ya, lebih baik tunggu harganya stabil dulu lah. Kayak gitu teman-teman. Terima kasih ya buat teman-teman yang selalu nonton dari awal sampai akhir video-video saya, yang selama ini saya ngeliatinnya tuh yang bagus-bagusnya aja. Ini sisi lain dari kebun Winnie Nursery yang ada hal-hal seperti ini. Tapi ya gitulah ya, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang selalu mendukung channel saya. Semoga selalu sehat, bahagia. Jangan lupa menanam setiap harinya, karena kalau nggak nanam kita akan melihat keindahan seperti ini.
di bumi yang mulai panas, jadinya kita harus terus menanam apa aja, tanaman apa aja, nggak harus aglonema, nggak harus tanaman yang mahal-mahal, tanaman yang biasa pun nggak apa-apa lah teman-teman. Pokoknya mah hijaukan bumi kita. Terima kasih, sampai ketemu di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sarangyo.